Halo guys, balik lagi di RM Tour bersama saya Randy ya guys ya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai topik visa Amerika ya guys ya. Mengenai kadang sering ditanyain sih ya, kok saya ini kemarin itu pernah apply visa negara lain ya. Habis itu saya ditolak kok gitu. Apakah ada pengaruh pada saat saya apply visa Amerika gitu ya guys ya? Sebenarnya kalau misalnya ditanya ya, biasanya ini orang itu apply visa ya, biasanya ya visa negara Aussie, habis itu misalnya visa Jepang atau visa Korea Selatan, visa China, visa Schengen atau visa Kanada ya. Biasanya negara-negara tersebut ya guys ya ditolak, terus mereka pada nanya, pengaruh gak kok pada saat apply visa Amerika gitu ya. Oke, pertama-tama kalau misalnya berdasarkan ini, saya jawab berdasarkan pengalaman saya guys ya gitu ya. Kalau misalnya ada yang di luar pengalaman saya ya, berarti ya maksudnya saya juga menerima aja gitu guys ya. Nah, kalau misalnya visa Aussie, visa Australia ya guys ya, kebetulan memang saya juga handle ya, terus ada penolakan. Dia maksudnya orang tersebut sudah apply, terus sudah dapat jawaban ya, jawaban email dari Australia gitu guys ya, dari embassy Australia. Jawabannya, sorry, saat ini visa kamu ditolak karena ada persyaratan-persyaratan yang menurut kami maksudnya belum lengkap ya, atau maksudnya masih kurang gitu guys ya. Nah, visa Aussie itu penolakannya tidak pengaruh ke visa Amerika ya guys ya gitu ya. Karena apa? Karena saya kasih contoh case ya. Pernah ada yang seperti itu. Jadi dia ditolak oleh embassy Australia, habis itu apply visa Amerika di saya, habis itu approve. Kemudian dia balik lagi, apply lagi di visa Aussie gitu ya, dengan mencantumkan visa Amerika dia ya gitu guys ya, langsung di approve gitu ya guys, langsung diterima gitu ya. Jadi dia itu alurnya apply visa Aussie, habis itu ditolak, terus kemudian apply visa Amerika diterima, terus balik lagi apply ulang visa Aussie, dia diterima akhirnya gitu guys ya, dengan mencantumkan melampirkan visa Amerika dia. Contoh kedua, ada yang pernah di reject visa UK-nya, United Kingdom ya, Inggris, terus apply visa Amerika. Pada saat itu ya, saya nanya, kok ini bisa ditolak visa UK-nya, padahal dari cap perjalanannya bagus tuh gitu ya. Nah, habis itu kemudian dia apply visa Amerika, terus di approve, balik lagi apply lagi visa UK, terus diterima gitu guys ya. Nah, itu dua contoh kasus ya guys ya. Nah, kemudian kalau misalnya visa yang lain ya, contohnya itu misalnya visa negara Asia lah ya, misalnya visa Jepang, visa Korsel gitu ya, itu yang biasanya padahal sebenarnya case-nya itu langka sih untuk ditolak ya, pada saat misalnya visa China, visa Korsel, visa Jepang ya gitu guys ya. Biasanya padahal gampang gitu, maksudnya nggak gitu sulit lah gitu ya. Kalau misalnya Aussie kan agak filternya banyak ya, maksudnya filter persyaratannya banyak. Visa UK juga filter persyaratannya banyak, Schengen juga seperti itu ya gitu ya. Cuma kalau visa Korsel, Jepang sama China kan biasanya nggak gitu sulit ya. Cuma memang ada yang ditolak, ada gitu ya. Dan setelah ditolak terus apply visa Amerika gitu guys ya, itu no problem sih, maksudnya nggak ada pertanyaan ini kamu pernah ditolak di visa ini ya gitu ya, visanya China pernah ditolak ya, atau visa Jepangnya pernah ditolak ya, atau visa Korsel pernah ditolak ya gitu ya. Nggak pernah ditanya oleh embassy Amerika. Dengan itu bisa kita simpulin ya, jadi maksudnya tidak connect, maksudnya tidak terkait antara visa Amerika dan visa negara Asia gitu guys ya. Nah, kemudian visa Schengen, pernah ada case lagi, ini berarti case ketiga ya. Visa Schengen orang pernah di reject gitu ya, pernah di reject, terus dia apply visa Amerika, terus di approve, terus balik lagi. Dia memang sebenarnya target utamanya memang maksudnya pengen ke Europe ya guys ya. Jadi apply visa Schengen lagi, dengan ada lampiran terbarunya itu visa Amerika gitu guys ya, terus approve gitu ya. Jadi sebenarnya yang bisa disimpulin dari cerita ini ya, kalau misalnya kalian pernah di reject visa-visa negara lain gitu ya, sebenarnya tidak
tidak pengaruh sih menurut saya ya, secara pribadi tidak pengaruh ya guys ya gitu ya. Mengenai tingkat approval untuk visa Amerika nggak pengaruh. Justru pada saat yang seperti 3 cerita tadi ya, mereka justru ibaratnya menjadikan visa Amerika sebagai tambahan poin lah guys gitu ya. Justru setelah itu mereka approve tuh, seperti di cerita saya tadi, seperti di Aussie, di Schengen, terus di UK ya, itu mereka approve di situ ya gitu guys ya. Jadi justru visa Amerika ini membantu gitu guys ya, ibaratnya seperti itu lah ya, maksudnya sebagai poin lebih gitu ya. Nah, tapi ada satu case ya, ini kebetulan, entah kebetulan atau gimana ya, saya juga kurang tahu ya. Pernah ada yang apply visa Kanada, terus di reject. Habis itu apply visa Amerika, di embassy ditanya, ini kamu kemarin pernah apply visa Kanada ya gitu ya, terus di reject ya gitu. Jadi seperti connect lah, kalau misalnya Kanada dengan Amerika Serikat itu seperti connect sih, tapi secara real saya kurang tahu, tapi ini berdasarkan fakta dan cerita gitu guys ya. Jadi saya infokan berdasarkan cerita yang pernah saya peroleh gitu guys ya. Jadi kalau misalnya Kanada dengan Amerika itu connect gitu guys ya. Jadi kalau misalnya negara lain, apalagi negara Asia itu hampir tidak mungkin connect gitu guys ya, karena masing-masing kan ada privacy sendiri-sendiri ya guys ya, embassy-nya ya gitu ya. Oke guys, hari ini sekian dulu topik mengenai apakah saya pernah apply visa negara lain terus ditolak, apa pengaruh kok gitu ke apply visa Amerika gitu guys ya. Jawabannya sebenarnya enggak ya, tapi ada satu negara yang mungkin connect, yang seperti tadi saya bilang Kanada gitu guys ya. Oke, sekian dulu, terima kasih atas atensi videonya guys ya. Oke, see you on the next video. Dadah.